Sehingga keimanan seseorang itu tidak sah ketika dia tidak beriman dengan takdir. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Brother and sister, alhamdulillah senang sekali bisa kembali berjumpa dengan antum semua di dalam program obrolan ringan penuh faedah menarik yang asyik bersama guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, dan alhamdulillah masih bersama rekan saya Kareda. Sehat kan? Alhamdulillah, kami sehat. Alhamdulillah. Dan sudah hadir bersama kita guru-guru kita. Masya Allah. Al-Ustaz Muhammad Halid Syakir Al-Syafidullah. Dan juga Al-Ustaz Hamdi Al-Bakri Al-Syafidullah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah LC kalau. Masya Allah. 2 kali. Siap Ustaz, kasih kuadrat insya Allah. Masya Allah, senang sekali Ustaz bisa berkali berjumpa. Dan aduh Masya Allah ya, ini ngangenin banget ya. Kita ngobrol santai, tapi yang dibahas faedah banget. Kemarin kita udah ngebahas tentang kesyirikan, ngebahas tentang dukun. Sekarang kita masih tentang akidah nih kayaknya. Betul sekali, terkait bagaimana mengimani kejadian yang terjadi dengan iman itu takdirnya. Takdir ini rukun iman yang ke-6 ya. Betul, Masya Allah. Jadi kan sebagian kita tuh mungkin ada yang nggak percaya takdir. Betul. Ada yang mungkin terlalu atau quote yang selama ini kita sering ungkapkan, hidup tuh mengalir aja. Masya Allah. Let it flow. Seolah-olah tuh nggak ada yang nggak ada usaha dan sebagainya, udah ngalir aja. Manusia nggak punya ini Ustaz, jadi kita nggak punya kehendak atau gimana, jadi udah nggak ada pilihan. Tapi menariknya adalah ini masuk dalam bagian rukun iman Kareda. Iya, itu dia. Masya Allah ya. Rukun iman. Betul sekali. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas hal ini bersama dengan Ustadz. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, follow, and share. Sekiranya antum merasakan ini bermanfaat, silakan disebarkan. Insya Allah. Kalau di-share mudah-mudahan dapat jariah dan ada undangan. Betul sekali. Ada di Instagram. Betul. YouTube dan juga Spotify. Silakan ya. Dan juga terbuka kesempatan buat antum semua untuk mensupport kegiatan kita, mungkin dengan like, dengan share, dan juga bisa mensupport operasional dakwah kita di nomor yang telah disediakan ya. Masya Allah. Baik, Ustadz. Langsung Kang. Ya, kita akan langsung saya menuju kepada Ustadz terkait nih. Karena nggak terasa nih ya, udah hampir setahun kita menjalani masa pandemi ini ya, Masya Allah ya. Betul. Kemudian juga banyak yang menyikapinya dengan optimis Ustadz. Ada yang berusaha bertahan, kemudian juga dengan segala macam situasi sulit. Ada yang bosan. Betul, belum pandemi masih berlangsung, bencana di mana-mana. Gitu ya, Ustadz ya, alhamdulillah, Masya Allah. Banjir, gunung berapi, kemudian juga banyak lagi ya. Ini harus disikapi dengan betul sekali. Dan menariknya adalah musibah kejadiannya itu sama, tapi sikap orang ini berbeda-beda. Itu dia. Nah, Ustadz kita ingin ada yang bersikap pasrah, adalah ikutin aja bagaimana keadaannya. Ada yang berusaha untuk bahkan yang paling sedih menyalahkan keadaan. Mending keadaan doang, menyalahkan takdir dan menyalahkan Allah gitu Ustadz ya. Mungkin ini menarik untuk kita bahas di waktu yang singkat ini, tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak faedah. Ustadz mungkin bisa diawali, apa sih yang dimaksud dengan takdir dalam Islam ini, Ustadz Hamdi? Tafadhol. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Takdir yang dijelaskan oleh para ulama artinya adalah ketetapan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ilmu dan hikmah Allah yang maha sempurna. Sehingga ini adalah arti dari takdir. Apa? Ketetapan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ilmu dan hikmah Allah yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir adalah dengan mengimani 4 perkara. Yang pertama, mengimani tentang ilmu Allah. Yang kedua, penulisan Allah. Yang ketiga, kehendak Allah.
dan yang keempat adalah penciptaan Allah. 4 hal ini biasa disebut oleh para ulama dengan maratibul qadar. Sehingga ini adalah inti dari beriman kepada takdir. Tweet. Ya. Dan Ana akan menjelaskan satu persatu beserta dalilnya. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tanpa batasan. Tentang ilmu Allah. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah menuliskan segala sesuatu yang terjadi di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Sehingga yang pertama dan yang kedua ini, ilmu Allah dan penulisan Allah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang seluruh yang ada di langit dan di bumi. Ini ilmu Allah. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua tercantum dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Kata Nabi SAW, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, tulislah. Maka pena bertanya, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub, ya tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Masya Allah. Itu bisa bayangkan ya. Jadi seluruh takdir itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir nanti ya. Sampai hari kiamat. Masya Allah. Dan penulisan itu terjadi kapan? Terjadi jauh-jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, jadi semuanya itu sudah tertulis dan tercatat. Ya. Maka ini adalah yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kehendak Allah, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan kehendak Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah kalian dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan alam semesta. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat yaitu penciptaan Allah, yaitu dengan meyakini bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, sesungguhnya dan Allah menciptakan kalian beserta apa yang kalian lakukan. Jadi ini adalah maratibul qadar. Ya, ini adalah 4 perkara yang wajib diyakini yang berkaitan dengan takdir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa idza amana al-insan bihadhil umur faqad amana bil qadari imanan sahihan. Barang siapa yang beriman dengan 4 perkara ini, maka ia telah beriman kepada takdir dengan benar. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ini adalah khulasah atau inti dari beriman kepada takdir. Dan sebagaimana yang tadi antum sebut juga bahwa takdir merupakan iman yang rukun iman yang ke-6, ya. Sehingga keimanan seseorang itu tidak sah ketika dia tidak beriman dengan takdir. Masya Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan buruk, bahwa itu semua datangnya dari Allah. Wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan dia meyakini bahwasanya yang mengenainya tidak akan luput darinya, dan yang luput darinya tidak akan pernah mengenainya. Masya Allah.
Ya sehingga ini adalah konsep takdir. Ya. Dan sebagian salaf mengatakan bahwa takdir itu adalah qudratullah. Takdir adalah kekuasaannya Allah. Ya, antum bisa bayangkan takdir ini satu hal yang sangat besar. Ya, sangat besar. Ya, semua ketetapan kita itu adalah takdir dari Allah. Ya, makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa seorang raja atau yang memiliki kekuasaan gitu ya, bisa saja memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, akan tapi dalam keadaan orang yang melakukan sesuatu tersebut dalam keadaan terpaksa. Tapi Allah Azza wa Jalla bisa mentakdirkan kita untuk melakukan sesuatu dalam keadaan kita ridho untuk melakukannya. Masya Allah. Paham ya? Jadi bayangkan betapa takdir adalah kekuasaan Allah yang sangat besar. Ya. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan al-iman bil qada'i wal qadar nizamut tauhid. Ya, beriman kepada takdir adalah nizamut tauhid, yaitu neracanya tauhid. Ya, maksudnya adalah tauhid seseorang itu bisa dinilai dari imannya kepada takdir. Ketika dia beriman dengan benar terhadap takdir, itu adalah indikasi bahwa tauhidnya benar. Ya, sebaliknya, kalau dia suka mengeluh dengan takdir, ya, atau tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda bahwa tauhidnya ada kekurangan. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya Ibnu Umar waktu dikabarin ada orang gak percaya takdir, beliau perkataannya cukup keras sih. Pada saat beliau mengatakan, kabarkan kepada orang itu sesungguhnya Abdullah bin Umar dan para sahabat Nabi berlepas darinya. Pada saat dilaporan ada orang gak mau percaya takdir, gak mau percaya 4 hal tadi. Masya Allah. Masya Bilang, Allah. dia bukan bagian dari kami bukan bagian dari mereka. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, menyikapi ini Ustaz. Tadi kan bila tidak percaya dengan takdir atau bagaimana menyikapi takdir. Banyak kan teman-teman kita yang hijrah itu kan. Ujian tersendiri Ustaz. Misalkan tiba-tiba dia sudah hijrah. Dia berharap akan digantikan yang lebih baik. Tapi qadarullah masyafa'al, drop tuh. Ekonominya drop sedrop-dropnya. Sampai mungkin sudah mau menyalahkan Allah, tapi gimana ya, khawatir tauhid juga jadi tidak beres. Bagaimana menyikapi ini? Kadang kan orang-orang hijrah itu, apakah jangan-jangan hijrah saya salah nih, atau jangan-jangan ini bukan yang terbaik nih. Cara mengimani yang benar bagaimana seperti apa ya? mengimani takdir, terutama yang buruk seperti ini, ujian besar seperti ini. Barakallahu fikum. Memang takdir itu kita mesti beriman yang baik ataupun yang buruk. Memang mengimani takdir yang baik enak ya, kan baik, nggak susah-susah banget. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan takdir yang manis gitu ya. Tapi pada saat kita ditimpakan takdir yang pahit, peristiwa-peristiwa yang pahit, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada 6 tips dalam masalah hal itu. Yang pertama adalah kita memandang bahwa takdir itu kita pandang dengan kacamata tauhid. Dengan kacamata tauhid, bahwa yang menentukan hal tersebut, yang menentukan dan menciptakan peristiwa tersebut adalah Allah Jalla wa'ala. Kita mesti yakin itu, dan kita mesti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha rahmat dan lain sebagainya. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tips yang kedua adalah kita melihat takdir itu dengan kacamata keadilan. Kacamata keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam menentukan sesuatu itu adil. Ya, makanya kaidah di antara para ulama, innallaha yudhillu bi'adlihi wa yarhamu wa yahdi bi rahmatih. Allah Subhanahu wa taala jika menyesatkan orang itu dengan keadilannya, dan Allah Subhanahu wa taala jika memberikan hidayah maka itu dengan rahmatnya. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu emang pantas disesatkan dengan keadilan. Allah enggak pernah zalim sama hambanya. Jadi pada saat ada peristiwa-peristiwa yang pahit ya kita alami, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kacamata yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kacamata kasih sayang. Kita dalam melihat tauhid, melihat takdir yang buruk, mesti ada namanya kacamata kasih sayang, kacamata rahmat. Bahwa apa yang ditimpakan Allah dari peristiwa yang pahit itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Gimana maksudnya? Misal Allah Subhanahu wa taala itu, kita melakukan sebuah dosa misalnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan kepada kita sebuah hukuman, kita dijatuhin batu sebesar ini misalnya. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya memberikan kita pilek aja udah. Allahu Akbar. Takdir itu tuh disikapi dengan kacamata rahmat. Jadi takdir yang Allah berikan kepada kita itu diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang keempat, kita melihat takdir Allah itu dengan kacamata hikmah. Dengan kacamata hikmah.
Dan ente mustahil. Allah Jalla wa'ala maha sempurna menciptakan manusia, menciptakan takdir, kemudian menciptakan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Setiap manusia aja menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, pasti ada tujuannya, ada hikmahnya, ada maksudnya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti di situ ada hikmahnya yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Dan juga Allah nggak mungkin ya memberikan cobaan untuk membinasakan hamba-Nya. Allahu Akbar. Kan mustahil. Pasti ada hikmah di balik Ada itu. hikmah di balik itu, sahih. Walaupun itu musibah, ya kan? Dan kacamata yang kelima adalah kacamata pujian, bahwa apapun yang Anda dapatkan, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kacamata ubudiyah, penghambaan, peribadatan. Karena mau gimana juga, kamu ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekarang gini, barakallahu fikum. Orang ditimpa peristiwa pahit gitu ya. Ente mesti lihat takdir itu dengan kacamata peribadatan. Kamu hamba. Allah yang pencipta, Allah yang ciptain takdir Anda, Allah yang ngatur Anda. Allah yang kasih rezeki Anda, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Ya. Daripada Anda ngedumel gara-gara peristiwa pahit ini, lebih indah pada saat kita terima bahwa kita hamba dan diatur oleh Allah. Kita hamba. Ya, jadi hamba jangan belagu makanya. Begitu takdir dapat, udah lapang dada adalah pilihan yang paling utama. Ya, makanya 6 poin ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada saat seseorang itu ditimpa sebuah takdir yang gak enak, syar, yang buruk. Dan ingat satu perkataan salaf Syurah Al-Qadhi rahimahullah. Beliau bilang ini perkataan indah banget. Kadang bisa meringankan musibah yang kita alami. Kata beliau, saya kalau ketimpa musibah, saya masih bisa bersyukur kepada Allah karena 4 hal. Masya Allah. Dia bilang, pertama, saya bisa bersyukur kepada Allah karena musibah yang Allah berikan tidak lebih besar daripada ini. Jadi bisa aja kan Allah memberikan musibah yang lebih besar, tapi enggak, makanya saya bersyukur. Yang kedua kata beliau, saya bisa bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan saya kesabaran yang dengan itu saya mendapatkan pahala sabar dari ujian. Yang ketiga, saya bisa bersyukur kepada Allah dengan peristiwa ini pada saat Allah memberikan taufik kepada saya untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dengan itu saya dapat pahala dengan kalimat itu. Dan kata beliau yang keempat, saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peristiwa ini atau musibah ini tidak terjadi pada agama saya. Subhanallah. Karena musibah yang terberat dan terburuk adalah pada saat musibah itu menimpa agama seseorang. Ya kan? Pada saat bukan agama yang kena musibah, maka beliau mengatakan apa? Saya masih bisa bersyukur karena bukan agama saya yang kena musibah. Itu aktif. Jadi dalam keadaan kena musibah pun dia bersyukur. Karena ada 4. Iya. Masya Itu sebenarnya tetap aja gitu loh. Dalam peristiwa pahit yang kita alami, di situ pasti ada pintu-pintu yang bisa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin enggak. Apapun itu keadaan. Masya Allah. Dan mungkin salah satunya hatta tertusuk duri menghapuskan dosa. Subhanallah. Apalagi yang besar-besar gitu. Apalagi yang besar-besar, bener banget. Masya Allah. Karet ini daging. Dan kalau daging itu kan butuh waktu untuk ngunyahnya ya, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah setelah dikunyah tuh zen, nikmat banget kan. Allahu Akbar. Kan di bab takdir tadi kan, kita coba nge-flashback tentang pandemi COVID yang berlangsung. Oh, iya. Kemudian juga kita nggak bisa kajian seperti biasanya dan sebagainya. Banyak sekali hikmah yang baru terbuka setelah sekian lama gitu dan sebagainya. Bagaimana mungkin waktu atau begitu padat tapi waktu dengan keluarga lebih banyak gitu ya, Masya Allah ya. Banyak Tapi kan hikmahnya. iya, tapi ternyata butuh waktu. Cuman ya ala kuliah deh, dulu awal-awal mungkin kurang ilmu, banyak menyalahkan keadaan saat ya. Tetapi Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini satu mohon izin Zat, terkait tadi ya, bagaimana ujiannya sama menimpa, tapi bagaimana sikap seorang itu berbeda-beda ya Zat ya. Tadi kembali yang sempat dimention di awal, terkait bagaimana menyikapi antara tawakal, ikhtiar dan juga ridho terhadap takdir saja. Misal ada orang yang ia berikhtiar misalnya kan dengan alasan pekerjaan kah atau dakwah kah, meninggalkan keluarga di rumah. Mungkin terlalu tawakal kan. Ya, dengan alasan Bener nggak tuh orang tawakal? Nah, dengan alasan tenang deh. Nanti juga ada takdir Allah yang terbaik, Allah pasti jamin rezekinya gitu. Tapi ninggalin nafkah tuh enggak gitu. Jadi ninggalin keluarganya Iya, dengan betul. alasan nanti takdir Allah yang akan Nanti Allah yang jaga. Aku akan menjaga, Allah akan menantikan yang terbaik karena saya pun melakukan yang baik gitu dan sebagainya. Tapi sebabnya nggak ditempuh gitu. Atau mungkin dengan kondisi seperti sekarang sudah jelas bahwa ya nanti kalau dapat COVID ya COVID. Ya, Jadi betul. tidak ada tawakal untuk misalkan Tidak ada ikhtiar. Berikhtiar, untuk usaha, untuk usaha dan untuk sebagainya. protokol dan lain-lain.
Ini kan antara Bersandar kepada takdir aja udah. betul, Itu aja udah. betul Ustaz. Mohon bisa kasih tanggapan Iya. Ustaz, terkait fenomena ini. Ustaz Ramli. Ada satu hal yang dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan satu satu permasalahan yang disebut dengan mudafa'atul qadar. Ya, yaitu menghindar dari sebuah takdir. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ya seseorang tadi antum sebutkan bahwa ya udahlah kalau kena COVID ya udah biarin takdir gitu kan. Para ulama menjelaskan kalau memang ya ada takdir buruk, ya, takdir buruk yang menimpa kita, maka kita harus berusaha untuk menghindar dari takdir tersebut. Ya, dalam konteks ini ada riwayat yang disebutkan bahwa Umar bin Khattab pergi dari Madinah menuju Syam, negeri Syam. Sampai sana kemudian sebelum masuk ke negeri Syam bertemu dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, seorang sahabat yang mulia juga. Maka Abu Ubaidah mengkabarkan bahwa di Syam telah tersebar wabah taun. Dan wabah taun ini lebih parah daripada COVID-19 ya. Masya Allah, Masya Allah. Dia tersebarnya sangat cepat dan sangat mematikan. Maka Umar ingin pergi kembali ke Madinah karena mendengar ada wabah di Syam. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau atafirru min qadarillah? Apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka apa kata Umar bin Khattab? Kata beliau, lau ghairuka ya Abu Ubaidah. Andai saja yang mengatakan ini selain engkau. Karena Umar tahu kedudukan Abu Ubaidah ini sangat luar biasa. Kemudian kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Yang maksudnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah di Syam. Maka usaha kita untuk menjauh dari takdir Allah tersebut adalah pergi ke Madinah agar kita bisa selamat. Dan itu juga bagian dari takdir Allah. Nah, sama halnya dengan apa yang tadi antum sebutkan, contoh-contohnya ya. Jadi seseorang itu bukan berarti dia ridho sama takdir kemudian gak usaha sama sekali. Ya kalau bukan berarti ridho sama takdir kemudian kita malas-malasan tidak bekerja. Ridho sama takdir kemudian kita tinggalin anak istri di rumah, gak usah cari nafkah. Kenapa? Takdir Allah, nanti Allah yang bantu. Ya bukan seperti itu caranya kita memahami takdir. Bukan seperti itu caranya kita memahami tawakal. Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang, orang itu naik unta, kemudian turun dari untanya bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah aku biarkan seperti ini saja, kemudian aku bertawakal, atau aku ikat kemudian aku bertawakal? Apa kata Nabi? I'qilha wa tawakkal. Ikat untamu kemudian bertawakal. Jadi sebetulnya tawakal itu nggak bisa dipisahkan dengan melakukan sebab. Nggak bisa sama sekali. Sebab harus tetap dilakukan. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, perhatikan hadis ini baik-baik. Dan hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan tentang konsep tawakal. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Masya Allah. Lihat, Nabi SAW menjelaskan konsep tawakal dan dikaitkan dengan rizki. Soalnya biasanya urusan rizki ini yang paling masalah tawakalnya sangat erat sekali kaitannya dengan tawakal. Baik, kalau kita sempurna tawakal kita, Allah akan memberikan rizki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Coba lihat lanjutan hadisnya apa. Kata Nabi, taghdu khimasan. Burung itu keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari ke sangkarnya dalam keadaan perutnya kenyang. Ana tanya antum sekarang, burung ini cuma diem di sangkarnya supaya dapat rezeki? Keluar dia. Keluar pagi hari. Dia keluar di pagi hari, pulang sore hari. Masya Allah. Sore saat ya, nggak tengah malam Sore ya. hari. jadi bantahan orang yang itu tuh. Masya Allah. Jadi Kerjanya sampai larut malam. Sore hari pulang ya. Pulang, sore pulang. Jadi maksud Ana adalah bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan konsep tawakal, Nabi mempermisalkannya dengan burung yang bekerja, gitulah, yang berikhtiar, dia melakukan sebab. Ya sehingga
nggak mungkin dipisahkan antara ridho dengan takdir, kemudian tawakal kepada Allah dengan berikhtiar. Itu nggak bisa pisahkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tadawau ibadallah. Ya, berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Ya, maksudnya kalau orang sakit, ya diperintahkan untuk berobat. Iya Allah. Seperti itu. Makanya Masya Allah. maksudnya orang-orang yang sakit atau ya apapun lah musibah, terutama pandemi gini ya, ada mungkin yang kena COVID atau yang lainnya ya. Musibah yang kalian dapatkan ini nggak mesti adalah kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang Iya, tersebut. betul. Bahkan justru sebaliknya bisa menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasul kita alaihi salatu wassalam tuh mengatakan pada saat ditanya siapa orang yang paling besar balanya atau paling berat lah ujiannya, Nabi SAW mengatakan al-anbiya, para nabi justru. Ya, thummal amthala fal amthal. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yubtala rajulu ala husni dini. Dan seseorang itu akan diuji tergantung dengan kadar kebaikan agamanya. Dan di akhir hadisnya Rasulullah SAW juga mengatakan, wa ma yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ini kabar gembira untuk yang sakit dan sabar. Mesti sabar. Ya, kata Rasulullah SAW, senantiasa Allah suka memberikan penyakit, ujian-ujian kepada seseorang sampai-sampai orang tersebut jalan di bumi tanpa ada dosa satupun di dalam tubuhnya. Masya Allah. Habis tuh gara-gara suka dikasih sakit sama Allah, habis. Makanya para salaf ini paling paham tentang kaidah ini gitu loh. Ya, sakit ini bisa bikin mereka tuh habis dosanya, bahkan diangkat derajatnya. Makanya para salaf itu kadang mengatakan bala, ujian itu adalah nikmat dari Allah. Karena mereka bisa naik, karena mereka bisa habis dosanya gara-gara itu. Bahkan dalam satu riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat orang-orang yang di dunia ini suka dikasih kesehatan, diri sehat aja orangnya, jarang dikasih sakit. Di hari kiamat dia bakal ngiri. Dia bakal ngiri sama orang-orang yang di dunianya sakit-sakitan. Pada saat Allah memberikan pahala yang banyak buat yang sakit-sakitan di dunia. Sampai mereka berharap bahwa tubuhnya atau kulit itu terkelupas gitu di dunia. Kenapa nggak dapat penyakit di dunia? Kenapa saya sehat terus di dunia? Bayangin. Saking banyaknya pahala yang didapatkan orang yang sakit dan dia sabar. Makanya kadang penyakit itu bisa membawa seseorang itu kepada surganya Allah Jalla wa'ala, yang nggak bisa jalan itu ditempuh sama orang yang sehat. Tapi di dunia ini kita nggak boleh minta sakit. Masya Allah. Dan juga satu hal, mungkin catatan yang ini Anda sampaikan ya, bahwa jangan dibayangkan ya, bahwa orang yang beriman kepada takdir kemudian dapat musibah itu dia nggak enak hidupnya. Sebaliknya, orang yang beriman kepada takdir dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, petunjuk dari Allah. Itu dia bakal tenang. Lapang bakal hati tenang. ya, Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. Kata Allah, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberikan petunjuk. Kata Ibnu Abbas, maksud beriman kepada Allah di sini adalah beriman kepada takdir Allah. Masya Allah. Secara spesifik takdir Allah. Barang siapa yang beriman kepada takdir Allah, hatinya akan diberikan petunjuk. Masya Allah. Ya, jadi berbeda musibah yang turun sama orang yang beriman kepada takdir, sama musibah yang turun kepada orang yang takdirnya lemah, iman kepada takdir lemah, itu berbeda. Itu bala di atas bala. Udah dapat bala, imannya lemah, bala lagi. Allahu Akbar. Berat lagi. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kita Masya ini ya, Allah. alhamdulillah Kang Alvin kita mukmin ya. Bersyukur dan bersabar itu ada. Betul. Betul. Dan Masya Allah, sebuah nasihat yang menjadi oase di tengah ujian yang sedang menerpa. Jadi buat teman-teman yang di rumah sana, di rumah yang sedang berjuang menghadapi keadaan. Bersabar. Iya, keluarga sakit, timpa sakit, kondisi ekonomi sebagainya. Inilah takdir Allah yang terbaik ya, Masya Allah. Dan banyak sekali hikmah dan kebaikan. Dan semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat semua. Dan semoga ya Allah selalu kumpulkan kita semua di atas kebaikan ya, Dede. Dan Masya Allah. mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surga. Dan ini takdir Allah kita bahas materi ini, ya kan, boleh jadi obat buat semua, Masya Allah. Masya Semoga Allah. Allah juga sebagaimana mentakdirkan kita untuk berkumpul di sini, Allah mentakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul di surga. Amin. Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Aduh, Masya Allah.
Semoga Allah wujudkan semua cita-cita kita. Masya Allah Ustaz. Syukron Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah membahas materi ini. Aduh, Masya Allah. Adem ya? Speechless banget, adem banget. Ya, sudah speechless, pengen berhenti ngomong, cuma ada tugas nih, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, jazakumullah khair, Masya Allah. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz dan semua teman-teman panitia. Ini sebuah kebaikan bersama semua. Dan juga kepada antum semua yang telah mensupport. Terima kasih banyak. Dan terkhusus buat yang telah mensupport wardrobe kita pada kali ini, Masya Allah. Dan Alhamdulillah akhirnya kita berempat seragam nih, Masya Allah. Allah telah mentakdirkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Everman, Masya Allah. Everman. Alhamdulillah. Masya Allah. Everman ini yang dipakai oleh Kang Alvin. Betul. Kang Eda juga pakai. Ustaz, Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini Dan- bahannya nyaman banget, Ya, elegan, cuttingnya juga pas, Masya Allah ya. Masya Allah. ada Kemko, ada kurta. Kemko. Yang Ustaz pakai? Ini Kurta ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya kurta, Allah. ada jubah juga. Oh, ada juga. Ada jubah juga. Zen, Masya Allah. Ada yang buat akhwatnya juga sih sebenarnya. Cuma aku nggak mungkin juga kan pakai. Oh iya, Masya Allah. Next deh. Masya Allah. Next kita pajang aja Oh, itunya, duduknya, Masya Allah. Karena ada program promo nggak? Oh iya, banyak Everman itu banyak promo. Kalau antum follow Everman Ya. official, Ya. insya Allah banyak promo. Ya. Kalau follow Ana juga, insya Allah Ana berikan. Spesial banget, Masya Allah. Silakan kepoin Instagramnya ya. Bisa online Bisa. atau offline juga. Offline ada Tanah Abang. Tanah Abang ya? Masya Allah, silakan untuk bisa dikepoin Instagramnya dan di order dan nantikan promonya. Dan kalau pengen tampil elegan, bisa buat kajian, bisa buat hangout, bisa pilih Everman. Masya Allah, jazakumullah khair Everman. Dan juga nih, Masya Allah, tahu aja jam segini butuh kopi ya. Ya, tentunya. Masya Allah. Tundu ya salah satu. Masya Allah, terima Ada kasih yang- banyak kepada Bobby Duck Coffee. Masya Allah, Coffee. Masya Allah, Bobby Duck Coffee. Aduh, Minuman botolnya kopi. aneh-aneh. Ustaz silakan Ustaz sambil saya bacakan elusnya, Masya Allah. Bobby Duck Coffee, minuman kopi yang diracik khusus sehingga menciptakan rasa kopi yang khas Bobby Duck. Masya Allah, kopi creamy yang kental, enak dan nikmat. Masya Ada Allah. ukuran besar ya Kang, ada 600 mililiter. Iya dong, Masya Allah. 600 itu bisa buat rame-rame. 600 bisa rame-rame, Masya Allah. Ada ukuran sedangnya 250 dan 200 mililiter. Betul juga. Bisa buat sendiri-sendiri tapi berdua juga bisa sih. Oke, Kang Res. Dan juga ada yang 100 mili, Kang Res. Yes. Masya Allah. Dengan minimal order 25 Kentang, botol. Kentang banget. Buat anaknya kalau bapaknya Emang. coba-coba ini. Iya, Masya Allah. Silakan bisa order buat acara-acara kondangan, resepsi buat kami resepsi. Siapa ya? Oke. Kemudian juga untuk yang acara keluarga juga boleh. Dan juga, ya Kang Res, ini silakan banyak variannya, Masya Allah. Hidup itu terkadang pahit ya, Masya Hidup Allah. itu seperti kopi. Ha-ha. Kadang rasanya pahit. Pelengkapnya Bobby Duck Creamy Coffee. Nikmat kental. Kopinya. Masya Allah. Yuk langsung aja follow Instagramnya. Kudu seragam lu baru gini ya. Tadi sih enggak gitu doang. Iya. Masya Allah. Silakan follow di @BobbyDuckCoffee. Masya Allah. Cita rasa Bobby Duck Coffee disajikan khusus untuk menemani hari kamu semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak masa produknya. Semoga mudahkan semua usaha kamu semua. Masya Allah. Dan nantikan episode berikutnya. Dan tetap stay tune di Instagram, YouTube, dan juga Spotify. Dan silakan like, share, dan juga tebarkan kebaikan ya. Dan Anda yang mungkin bisa memberikan apa? Betul. Donasi buat Betul, operasional kita. silakan kepoin aja, tinggal dicek nomornya. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak dan kita akan hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.